Haleluya, Shalom, salam damai sejahtera semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan perkongsian. Dalam video tadi, kesaksian mereka yang mengaku pengamal ilmu sihir, tetapi kemudian menjadi percaya masuk Kristen. Kesaksian seperti itu sangat menghebohkan dan sensasi juga. Tetapi saya bukan mengupas jauh tentang mereka-mereka itu. Sebab lama sebelumnya, tukang sihir bahkan sangat terkenal menjadi percaya masuk Kristen sudah terjadi. Salah satu yang paling menggemparkan yang dicatatkan di dalam Alkitab adalah Simon, si tukang sihir itu. Kita merujuk di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 8 bermula di ayat 9. Saya bacakan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Nah, saudara, di dalam catatan Alkitab ini jelas seorang tukang sihir, yaitu Simon, menjadi percaya masuk Kristen. Seberapa hebatnya kah ilmu sihir Simon itu? Kita lanjutkan pembacaan di ayat 10. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ayat 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Dari pernyataan itu, saudara dan saudari, bukan calang-calangnya ilmu sihir Simon itu. Ilmu sihirnya dapat membuat perbuatan-perbuatan yang ajaib atau mentakjubkan. Dan bukan seorang dua yang menjadi takjub. Dikatakan di sini, semua orang, besar, kecil. Biasa ada dukun atau bomo atau tukang sihir di sesuatu kampung atau desa, maka itu sudah dikira hebat. Orang menganggapnya hebat, dan sudah tentu si tukang sihir atau dukun itu juga atau bomo itu mengaku hebat. Tetapi saudara, Simon ini memang luar biasa, karena di ayat 9 mengatakan, dengan ilmu sihirnya itu, dia mentakjubkan seluruh rakyat atau orang Samaria. Apakah Samaria ini, saudara? Kita baca di ayat yang kelima. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang itu. Nampaknya, saudara, Samaria ini bukan satu desa, bukan satu pekan, tetapi adalah wilayah atau negeri. Karena dikatakan tadi, Filipus datang ke salah satu kota yang ada di Samaria. Jadi Samaria itu pastinya bukan kampung atau desa, bukan pekan, dan bukan kota. Wow, hebat sekali kuasa sihir orang ini. Tetapi sekarang, setelah dia percaya Yesus, masuk Kristen, rasul-rasul tidak pernah mempergunakannya untuk bersaksi di sana-sini. Dan rasul-rasul juga tidak pernah mengheboh-hebohkan masuknya dia menjadi Kristen sebagai senjata penginjilan. Ya, saudara, seorang tukang sihir menjadi percaya masuk Kristen, itu memang
luar biasa. Suatu anugerah. Dan sangat bagus sekali. Mau bersaksi? Ya silakan. Memang tidak ada masalahnya. Itu memang baik. Tetapi cukup di situ. Tetapi bukan yang utama dan fokus. Filipus tetap menjalankan pelayanannya seperti biasa. Memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Beritakan Injil kebenaran. Itu yang utama dan fokus. Injil yang benar. Memberitakan, memuliakan Yesus. Supaya melalui Injil, orang menjadi percaya, bertobat, menjadi umat Allah. Tetapi lumrah manusia mudah gempar dan merasa itu luar biasa. Seorang tukang sihir atau dukun atau bomo menjadi percaya, masuk Kristen. Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Iman timbul dari berita Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kekuasaan Injil adalah bertolak dari iman dan memimpin kesempurnaan iman. Terima kasih kawan-kawan dan saudara-saudari sudah mengikuti perkongsian ini. Tuhan memberkati. Haleluya.